sekali. Itu musuhnya para nabi itu Pak, semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir itu. Dan agama yang mereka bawa pun sama agama Islam. Tuhan yang mereka sembah pun, mereka suruh kepada umatnya pun sama, Allah. Jadi agama yang dibawa Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh sama agama Islam. Makanya keputusan terakhir Pak dari Allah langsung, wa raditu lakumul Islam madinah. Udah nggak ada lagi. Satu-satunya agama yang Allah ridho agama Islam. Selain Islam nggak bisa. Yang diakui oleh Allah hanya satu. Adapun agama mereka enggak diakui. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu. Kalau ada orang Pak mencari-cari agama selain agama Islam, nanti di akhirat tidak akan diterima. Wa huwa bil akhirati minal khasirin. Beruntung Pak, walaupun Islamnya kita ini keturunan, kebetulan aja orang tua kita Muslim ya Pak. Makanya kayaknya gimana ya, kurang begitu nikmat. Ya kayak warisan, gimana kalau warisan? Kurang nikmat. Coba kalau yang berjuang dari awal, nikmatnya bukan main. Ya walaupun begitu syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Pak. Makanya kalau ditanya, Bapak Islam kapan? Ayo dah. Keceprot belum. Ketika kita balik. Ketika kita balik itulah kita dihitung muslim. Belum balik belum. Kenapa? Kita berbuat baik kayak apapun nggak ada pahala Pak, karena belum balik. Pak, Bapak ibadah nih, belum balik, ada pahalanya? Enggak. Yang dapat pahala siapa? Orang tua. Kita dihitungnya setelah balik, baru kita resmi muslim. Yang terakhir, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Kita ikutin apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, apa? Al-Quran. Udah nggak ada lagi Pak yang kita ikutin hanya Quran dan hadis. Udah nggak ada lagi. Dan memang Nabi kita nggak ninggalin apa-apa, nggak ninggalin harta, enggak. Yang Nabi kita tinggalkan hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang nggak boleh kita pisah. Kita beriman dengan Al-Quran, kita percaya juga dengan hadis, karena saling berkaitan. Saya contohin satu Pak. Allah nyuruh kita sholat, disebut nggak mau Allah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh sampai jumlah rakaat ada ditulis nggak? Enggak. Cuma nyuruh sholat doang. Yang ngolah itu Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Allah cuma nyuruh aqimus sholat, dirikan olehmu sholat. Nggak disebutkan Zuhur, Asar. Kali juga Allah sebut begini, aqimis sholat kali dulu kisamsi, Zuhur, Asar, ila ghosakil lail, maghrib, isya, wa Qur'an al-fajri, subuh. Berapa? 5. Cuman istimewanya subuh ada Pak. Inna Qur'an al-fajri kana masbuda. Hanya sholat subuh saja yang disaksikan oleh mereka. Karena berat. Biar 2 rakaat juga Pak, berat Pak. Kenapa? Lazzatun naum. Sedang enak-enaknya tidur. Ya Pak ya. Sedang enak-enaknya tidur, lazzatun naum. Sedang enak-enaknya tidur, bangun sholat. Disaksikan oleh malaikat. Ikuti apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis sebagai bentuk apa Pak? Cinta kita kepada Nabi kita. Ya kalau nggak bisa 100%, 50 dah. 50 nggak bisa, 30 kan? Jangan nggak sama sekali Pak. Coba ya, jangan nggak sama sekali.
Kalau ngaku cinta kepada Nabi ya harus begitu. Cuman kita maunya kan nggak sekedar ngaku, kita maunya diakui. Kalau ngaku sampai juga bisa. Coba ya, ngaku. Bapak kenal sama Jokowi? Kenal nggak sama Jokowi? Kenal. Jokowi? Nah itu. Kenal mana di TV? Yang jadi pertanyaan, yang kita kenal nggak sama kita? Itu ya Pak ya? Woi, kita ngaku kan kenal sama Nabi. Yang jadi pertanyaan nanti, Nabi kenal nggak sama kita? Makanya banyakin baca sholawat biar Nabi kita kenal. Banyakin baca sholawat. Dan ini satu perintah Allah, nggak sekedar nyuruh. Allah sendiri langsung mengerjakan perintah itu. Allah dan para malaikat. Baru setelah itu, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita tahu semua kok Pak, Nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Semua para nabi menyempurnakan akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia harus sempurna. Apalagi dulu Pak, ketika Nabi diutus zaman jahiliyah nggak ada akhlaknya sama sekali. Kepada Allah nggak ada, apalagi kepada manusia. Berat Pak Nabi, tugasnya berat karena diutus oleh Allah untuk bangsanya sendiri. Ya tahu sendiri Pak, kalau kita ngomong di depan orang kita sendiri, ya tahu sendiri banyak pada ngelawan. Nabi kita juga sama. Apalagi yang dihadapin nabi-nabi ini orang-orang tua. Wajar kalau Nabi kita ngomong dikata Nabi kita gila. Kenapa? Ajaran-ajaran mereka dulu nggak mengajarkan apa yang Nabi kita bawa. Nabi sabar. Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Hanya merapikan masalah tauhid. Bersihin dulu semua Pak. 13 tahun. Sampai Nabi diusir. Kemana Nabi kita pindah? Ke Madinah. Kalau Nabi nggak pindah ke Madinah, Pak, Islam nggak berkembang. Nabi kita pindah kemana? Kenapa Madinah yang dipilih? Di kota Madinah itulah iman berkumpul. Makanya antara orang Madinah Mekah Pak beda-beda. Kalau orang Madinah halus-halus, kalau orang Mekah kasar. Kalau Betawi, Madinah itu Betawi pasar Minggu, ngomongnya halus. Nah kalau Mekah Betawi Kampung Baru Sukapura, kasar. Nah itu banting pecah. Jadi banting sama pecah disebut injek meletet. Kalau orang pasar Minggu enak Pak, bahasanya halus walaupun Betawi. Nah ya seperti itu Pak. Madinah Mekah itu beda. Dan Nabi kita nih Pak, Nabi kita nggak mau kalau hanya kota Mekah menjadi tanah haram. Nggak mau. Nabi kita mau juga kalau Madinah disebut juga tanah haram. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah, saya pun berdoa untuk Madinah. Makanya Madinah Mekah ini disebut tanah haram. Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim, sedangkan Madinah oleh Nabi kita. Dua-duanya. Makanya antara Nabi Ibrahim Pak dengan Nabi Muhammad ini nggak bisa dipisah. Nggak bisa. Mana buktinya? Ketika Bapak ngucapin sholawat di dalam sholat, tahiyat, kan baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala. Oh bukan Adam.